Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa salama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mujahidin. Mari pada pertemuan ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kita masuk episode berikutnya, penggalian sumur Zam-Zam ya. Pada masa pemerintahannya, Abdul Muthalib dipercaya sebagai pemangku di kota Mekah. Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan yang akan selalu dikenang orang sepanjang zaman ya. Itu Abdul Muthalib berusaha menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah tertimbun oleh longsoran-longsoran tanah selama bertahun-tahun. Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah bertahun-tahun Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari kota lain, ya kan? Dan beberapa sumber-sumber air yang lain yang terpencar di sekitar kota Mekah untuk kebutuhan masyarakat pada saat itu. Saat itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama bertahun-tahun. Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Abdul Muthalib mengatakan, aku harus menemukannya. Pikir Abdul Muthalib, aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah, itu kata Abdul Muthalib. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya, sehingga Abdul Muthalib berkata lagi, aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya, berulang-ulang. Setelah itu Abdul Muthalib mengambil tembilang atau bahasa sekarang linggis, untuk menggali kembali dan mengajak putranya, salah satunya yang bernama Haris. Haris dipanggil, Haris temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Lalu Haris menganggukkan kepala, kemudian mereka mulai mencari di mana dulu mata air Zam-Zam itu berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali beberapa tempat, sumur Zam-Zam itu belum ditemukan atau tidak ditemukan. Haris bilang, ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang kali ayah, kata Haris. Abdul Muthalib bilang, tidak nak, ayah yakin sumur Zam-Zam masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, semangat, keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan perbuatan Abdul Muthalib, mereka heran. Sambil berkata, mengapa engkau masih terus mencari dan menggali sumur itu, wahai Abdul Muthalib?
bukankah dulu nenek moyang kita dulu sebelum Abdul Muthalib, ya kan, ada nenek moyangnya yang bernama Munzaz bin Amr pernah menggalinya, ya kan, tetapi tidak berhasil. Abdul Muthalib sambil lempar linggisnya itu duduk. Ya memang Munzaz bin Amr pernah mencoba menggali Zam-Zam tetapi tidak berhasil. Padahal pada saat itu Munzaz telah mempersembahkan, ya kan, mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar bisa menemukan mata air Zam-Zam kembali. Kita itu beralih sebentar, ya kan. Ini sumur Zam-Zam belum ditemukan nih. Abdul Muthalib telah bernazar. Abdul Muthalib pernah bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, ya kan, aku tidak memperoleh anak lagi, seperti ketika sedang menggali sumur, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan aku korbankan ke Ka'bah sebagai korban kepada Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang laki-laki. Setelah semuanya anak itu dewasa, ia tidak memperoleh anak lagi. Dipanggilnya 10 anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Dikumpulkan 10 anak itu, Abdul Muthalib bilang, aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang atau mengorbankan salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberi aku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa, ya kan, di mata ayah mereka yang sedang berkaca-kaca. Namun aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kukorbankan. Oleh karena itu, aku berniat memanggil jurukid untuk menentukannya. Jurukid itu tukang panah. Panah-panah ini kasih nama, panahin, tek, masuk nama Rehan, berarti Rehan yang kena. Korbankan. Sekarang nama si Fulan harus korbankan. 10 anak panah ini, kan? Disiapkan oleh jurukid namanya. Di hadapan patung dewa yang tertinggi di Ka'bah, jurukid itu anak panah, kan, meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas gagang panah itu, kan. Kemudian ia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala yang paling besar, namanya Hubal. Nama anak yang keluar Abdullah, yang paling bontot, yang bungsu. Wah, dikocok namanya dia. Melihat itu serentak orang-orang Quraisy datang dan melarang melakukan perbuatan itu. Bilang orang-orang Quraisy, "Hei Abdul Muthalib, batalkan keinginanmu. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu itu, keinginannya itu." Sanggupkah Abdul Muthalib mengorbankan anak kesayangannya itu Abdullah? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Wah, jadi terjadi pro kontra di orang Quraisy itu sendiri.
Pada saat terjadi pro kontra itulah Abdul Muthalib termenung, kan. Malam harinya dengan tubuh yang lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur itu dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang, geger gitu kan. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam itu, temukan. Wah, terbangun Abdul Muthalib. Ini dalam kondisi tentang 10 anak tadi itu yang harus dikorbankan. Abdul Muthalib terbangun dan keyakinan dan semangat yang baru. Esoknya dia mengajak Haris menggali dan menggali lebih giat lagi. Orang-orang Quraisy tambah heran lagi, apalagi ini dikerjakan. Orang-orang Quraisy ini kan bertambah heran melihat, bahkan yang mertawakan, meledek, ya kan. Kasihan Abdul Muthalib ini, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, ya kan. Kata sebagian mereka, satu sama lain saling berolok. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara ada berhala yang bernama Isaf dan Nu'aila, besit keluar mata air itu, terbesit air. Abdul Muthalib berteriak, air itu, ya kan? Haris, lihat ada air, suruh Abdul Muthalib. Saking kagetnya, ayo kita gali terus, ayo gali terus, ya kan? Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang dan pelana emas yang dulu pernah disajikan, ya kan, oleh yang ingin mencari. Dulu namanya siapa? Munzas bin Amr. Dulu pernah mencari pakai sesajen, ya kan, pedang dan pelana emas. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Wah, luar biasa ini penemuan. Biasalah orang kalau sudah menemukan baru rame. Waktu belum menemukan pada tertawakan dan ledek. Sama orang-orang Quraisy pada saat itu bilang, hei Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu. Ya, kata mereka, kita kan sama-sama penduduk Mekah, bagi-bagilah. Ke Abdul Muthalib tidak. Tapi mari kita mengadu nasib di antara aku dan kamu sekalian dengan kit, anak panah. Ayo kita undi dengan anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, yang 2 buat kamu penduduk, ya kan? Kalau anak panah yang ada namanya itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak keluar, ya tidak dapat apa-apa, ya kan? Maka usul itu disetujui oleh masyarakat. Juru panah itu mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar namanya. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Ya. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki dapat membantunya, untuk bisa membantunya. Nah itu. Nah, pedang dan pelana emas yang punya siapa tadi? Munzas bin Amr.
Abdul Muthalib memasangnya pedang itu di pintu Ka'bah, sedangkan pelana dari emas ditaruh di depan rumah suci sebagai dekorasi, perhiasan. Nggak diambil pribadi, nggak dipasang aja, kan. Setelah ditemukan sumur Zam-Zam itu, kembali pada cerita yang pertama, kan. Dengan membajakan hati, Abdul Muthalib menuntun, kan, dengan hati yang rendah dan serba salah, ya, karena nazarnya itu yang keluar, yang hendak dikorbankan pada saat itu adalah Abdullah. Menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala. Berhala apa? Namanya Ishab dan Nu'ailah. Di tempat itulah biasanya orang menyembelih binatang sesajian, unta ataupun kambing, ya. Itu orang-orang Mekah, ya, melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib. Jangan dikorbankan, ya. Abdul Muthalib bilang, ini nazar saya. Ya, tapi jangan, niatnya itu harus dibatalkan. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh Abdul Muthalib itu dengan desakan dari masyarakat Quraisy. Baiklah, tapi apa yang harus dilakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta, kita tebuslah itu dengan harta, ditukar, ya kan. Ada seorang yang bernama Mughairah bin Abdullah dari suku Makhzum mengatakan, setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui orang pintar, dukun di Yasrib, cari, ya kan. Lalu sampaikanlah maksud dan tujuannya itu, bagaimana Pak kalau ini saya sudah bernazar begini ditebus dengan yang lain karena tekanan masyarakat, tidak boleh. Akhirnya si dukun bilang boleh ditebus, ya kan. Yaitu setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. Berapa tebusan kalian? Jadi dukunnya perempuan nih, perempuan tua, ya kan. Abdul Muthalib bilang 10 ekor unta. Kembalilah kalian ke negeri, sediakan tebusan 10 ekor unta, kemudian undi unta itu dan anak panah itu. Jika yang keluar nama anakmu, tambah 10, ya. Jika keluar lagi anakmu, tambah 10 sampai keluar nama unta. Tambahlah jumlahnya unta, kemudian undi lagi sesuai dengan nama unta yang keluar. Jadi sekali kocok 10 ekor. Nah, ternyata apa? Nah, mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah kut tadi itu. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Lagi yang keluar, tembak nama Abdullah lagi. Mereka menambah tebusan unta, mengundi lagi. Ternyata keluar lagi nama Abdullah lagi keluar. Ya kan? Demikian Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100, 10 kali kocokan, ini kan, barulah keluar nama unta tersebut. Jawab si dukun apa? Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, kata Muthalib, harus dilakukan 3 kali. Bantah Abdul Muthalib ini harus ulang 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali kocok, yang keluar adalah nama unta lagi sampai 100 ekor unta itu
pun disembelih, ya kan? Setelah disembelih dibiarkan begitu saja, tidak ada yang berani menyentuh, tidak berani disentuh oleh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa hewan unta itu adalah persembahan untuk dewa. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda, Nabi Muhammad bersabda bahwa aku ini keturunan 2 orang yang disembelih. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Siapa? Ini kan yang pertama, yang dimaksud dari hadis beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam sebagai nenek moyangnya orang-orang situ, dan Abdullah ayahnya sendiri yang kan. Itulah sejarah sampai ditemukannya sumur Zam-Zam dan gagal atau tidak jadi mengorbankan Abdullah, ditukar dengan 100 ekor unta. Berita ini tersebar kemana-mana sampai seluruh jazirah Arab, termasuk ke Yaman. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa yang dahsyat pada saat itu. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu Yaman diperintah oleh seorang penguasa, ya kan, yang bernama Abraha al-Ashiram, ya. Abraha mendengar berita ini, luar biasa ini. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, ya kan, kata Abraha kepada para menterinya. Jadi Abraha mengumpulkan para menterinya. Abraha bilang, saya nggak habis pikir nih, hampir setiap tahun, ya kan, orang datang ke kota Mekah. Kata si salah satu menterinya bilang, wahai Paduka Tuan, ya, Paduka tahu nggak, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah, menyembah para dewa sepanjang tahun, ya kan? Itu penjelasan dari menterinya kepada Abraha. Apa istimewanya bangunan itu atau bangunan tua itu yang terbuat dari batu besar itu? Aku ingin negeri itu, ya kan? Aku ingin negeri kita Yaman mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua, ya kan, di Mekah menjadi tidak berarti lagi atau dilupakan. Orang ini ingin membuat tandingan, agar orang-orang tidak pergi ke Mekah. Nah, dijawab oleh sebagian menterinya, apa mungkin bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Kata Abraha, ya kan, mengapa tidak? Kita buat sebuah tempat ibadah, sebut gereja yang sangat besar, indah, hiasi dengan perlengkapan yang paling mewah yang kita miliki, dari gerbang pintu emas, jendelanya dari perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya, kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian berdirilah sebuah tempat ibadah seindah yang diinginkan Abraha, sang penguasa Yaman, yang mengunjunginya atau melihat, mengontrol finishingnya dengan rasa puas. Lihat, kami ngomong nih, kan,
Tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini ingin menyaksikan. Kayak kita di sini dulu ada namanya Kubah Emas, orang berbondong-bondong ke Depok Kubah Emas, ya kan? Karena pengen di situ. Jadi Abraha juga bilang, lihat nanti setelah tempat ibadah ini terbuat dari pintu emas, jendelanya perak, orang-orang akan datang kemari. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua yang mereka begitu melihatnya, itu akan lupa kepada Ka'bah. Itu angan-angan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya. Penduduk asli Yaman adalah sebut dengan dulu zaman Nabi Sulaiman ada negeri Saba yang dipimpin oleh Siti Balqis, ya kan? Bilqis. Nah. Jadi penduduk Yaman adalah sebagian dari kaum Saba. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologinya dan bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah Bendungan Raksasa, Bendungan Ma'arib. Ketika bangunan ini jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Tuh sampai gimana kondisi Raja Abraha pada saat itu. Ternyata apa yang diharapkan oleh Abraha tidak terjadi. Ya. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba, rumah tua Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain. Betapapun indahnya bangunan itu yang dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak afdol jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci yang dibangun oleh Abraha. Seperti biasa mereka tetap berbondong-bondong menuju Mekah untuk mendatangi Ka'bah. Tidak ada jalan lain. Abraha marah di situ. Gerakan pasukan gajah kita, atau istilahnya dalam sekarang, lakukan inspeksi pasukan. Kita serbu dan kita hancurkan Ka'bah agar orang-orang datangnya ke sini, jangan ke Ka'bah. Kalau Ka'bah nggak dihancurkan, tetap ke sana. Maka Abraha berencana melakukan suatu perencanaan yang matang. Gerakan pasukan gajah, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah. Orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat ini, ke tempat yang dibangun tuh. Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya Abraha sendiri, ya kan? Atau pasukan zaman sekarang tank bajanya kali kan, pasukan tempur yang luar biasa. Dan Abraha sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan paling kuat. Dan ini menuju penghancuran penghancuran Ka'bah. Trompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Sementara penduduk Mekah nggak tahu bahwa diserang, nggak tahu ada penyerangan. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abraha itu begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab
menjulang tinggi, ini kan, di hadapan musuh. Ada orang bernamanya Zunnafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha dan pasukannya. Akan tetapi yang dilakukan, ya kan, ia dikalahkan bahkan ditawan, nggak bisa. Ya kan. Ada lagi Nufail bin Habib Al-Had, memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahas, namun dia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan menuju Mekah, dikalahkan juga. Wah, nggak ada yang bisa. Lalu yang berikutnya juga ada yang Al-Qulayus. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun Abraha agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja itu. Mengetahui maksud Abraha ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah melekat mendarah daging. Sementara itu seorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Qulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi pada saat gereja itu dibangun, dirusak oleh orang, hingga orang itu marah Abraha, dan inilah memicu Abraha marah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu kembali kepada sikap penduduk Mekah. Kata yang lain, kalau Abraha datang kita lawan. Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Nah, jadi Abdul Muthalib diajak oleh masyarakat Quraisy, sudah kita lawan aja, berikan peringatan pada orang-orang untuk melawan mereka. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka minta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu sekeras apapun yang mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu ia menjawab dengan bijak, tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abraha itu telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi terjadilah dialog di situ, ya kan? Terjadi dialog. Abdul Muthalib menemui utusan atau diplomat dari Abraha, silahkan, ya kan? Kalau ingin menghancurkan Ka'bah silahkan, tapi jangan menghancurkan masyarakat Mekah, ya kan? Karena itu, Ka'bah kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Jadi kita nggak usah menghalangi keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung sekeliling kota ini. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan, ya kan, unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Aku akan kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta? Tanya Abraha. Tidak, itu aja yang saya minta. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah, ya kan, yang subur. Abraham menggeleng, tidak. Kalau begitu kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada pemilik Ka'bah. Ya. Pemilik Ka'bah ya Allah maksudnya kan, Tuhan. Jawab Abdul Muthalib, lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong. Penduduk telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan mereka itu.
Abraha al-Ashiram bukanlah penduduk asli Yaman. Sebagai catatan ya, catatan, Abraha itu aslinya bukan orang Yaman, ia datang dari negeri Habasyah di Afrika, kemudian menduduki Yaman, jadi pembesar di sana. Kembali pada pasukan gajah itu berjumlah 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin, ya kan? Aryad berhasil mengalahkan Yaman, akan tetapi Aryad kemudian dibunuh oleh Abraha. Sejak itulah Abraha memerintah Yaman. Nah, sampai sini, ya kan? Sampai menuju penghancuran kota Mekah, penghancuran Ka'bah. Itulah sepintas sejarah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari saya itu aja. Kita sama-sama baca doa kafatul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.